Kita ikuti berita lintas nasional. Pontianak, Kalbar, kehadiran Lembaga Pengawasan LPKPK, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, memang sangat dibutuhkan untuk melakukan kontrol sosial terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola negara ini. Dalam Rakernas 5 tampak hadir Ketua Umum LPKPK Dr. Amirul Piola SH, Sekretaris Jenderal Syamsir, Gubernur Kalimantan Barat diwakili Der Hermanus, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalbar diwakili Kompol Engkus, Kodam 12 Tanjung Pura diwakili Kolonel Infantri Abdul Hamid, Kesbangpol Provinsi Kalbar diwakili Erwin Sitorus, Wali Kota Pontianak diwakili Inspektorat Kota Pontianak Yaya Maulidia, Polres Kubu Raya Aibda Putu Gagah. Rakernas 5, LP, KPK diikuti oleh utusan dari hampir seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia di Hotel Garuda Pontianak, Senin, 28/11/2022. Hermanus mewakili Gubernur Kalimantan Barat, memberikan apresiasi penyelenggaraan Rakernas ke-5, yang dilaksanakan LPKPK merupakan hal yang baik dalam mewujudkan sebuah tatanan pengelolaan negara yang baik, sehingga peran sebuah organisasi kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi dalam mengawal berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, katanya. LPKPK dapat bersinergi dengan pemerintah berkolaborasi dalam upaya melaksanakan program kerja dan mematuhi perundang-undangan yang ada, terutama dengan organisasi kemasyarakatan yang dimana kewajiban-kewajiban mereka baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, agar mereka berkoordinasi dan melaporkan keberadaan di daerah setempat sehingga keberadaan mereka bisa dikenal, tegasnya. Pemda Kalbar berharap juga LPKPK bisa berkoordinasi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum bisa berjalan efektif. Dibutuhkan peran serta dari elemen bangsa termasuk organisasi kemasyarakatan mengajak bagaimana organisasi kemasyarakatan bersama-sama membangun bangsa dan negara kita makin baik menuju kesejahteraan. Mudahan, LPKPK bisa melakukan itu dan menjadi contoh tidak hanya sebatas retorika saja, tapi betul-betul berbuat aksi nyata dapat dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara, tandasnya. Di tempat yang sama, Dr. Sukahar SHMH Ketua Komda LPKPK Provinsi Kalimantan Barat, dengan penyelenggaraan Rakernas 5, LPKPK bermaksud dapat menekan tindak pidana korupsi dari desa sampai ke pusat, jangan sampai terjadi melakukan perihal tindak pidana korupsi. Komda Kalbar telah membentuk 9 Komkap, yang belum Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kota Pontianak dan Kota Singkawang, tambah Sukahar. Ketua Umum LPKPK, Dr. Amirul, berdirinya LPKPK pada tahun 2013 di Kota Bekasi sekarang sudah 10 tahun. Hari ini kita laksanakan Rakernas 5 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, yang lakukan bergilir tiap provinsi setiap tahun. Untuk Rakernas V tahun depan 2023 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, jelas Amirul. Selain Rakernas hari juga kita adakan pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus supaya bekerja dengan baik. Dan siangnya pelatihan tingkat dasar Peltidas, ada 4 sesi. Adapun bagian tersebut: 1. Mengenal organisasi LPKPK. 2. Materi dari Polda Kalbar. 3. Sistem organisasi. 4. Leadership atau sikap. Harapannya dengan setelah acara ini besok seluruh pengurus dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dengan mereka paham, dalam bekerja setelah pelatihan, modal utama untuk 1. Mengawal mendampingi seluruh kebijakan pejabat untuk kepentingan rakyat supaya tepat sasaran. 2. Mengangkat aspirasi rakyat. 3. Proaktif dalam penegakan supremasi hukum, khususnya di bidang tipikor. Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, melaporkan. Terhadap siapapun yang berani menyampaikan suatu kebenaran besarnya kepada khususnya para tamu peserta undangan yang telah hadir di bumi dan masa dari Provinsi Kalimantan Barat. Amin.
pidana korupsi. Saya ucapkan selamat dengan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum dari 44,62 triliun pada tahun 2022 ini adalah ada uang negara yang menggelontok dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kalau hanya aparat penegak hukum yang memprototip, tentu kita tidak mampu. Ini ada dua, jalurnya ke kepolisian, ke Densus, lalu ke PKP. Yang pertama, lalu kedua, pokoknya dalam satu kasus Kalimantan Barat memberikan apresiasi terkait dengan penyelenggaraan Rakernas yang kelima dilaksanakan oleh LPKPK, karena ya, ini merupakan sebuah hal yang baik untuk bagaimana kita ingin mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga peran dari organisasi-organisasi kemasyarakatan tentu diharapkan juga dapat memberikan ya sebuah kontribusi di dalam mengawal berbagai pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu kami hadir di sini mewakili Bapak Gubernur, dan tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana harapan kita organisasi kemasyarakatan seperti LPKPK ini dapat bersinergi dengan pemerintah, kemudian dapat berkolaborasi dalam upaya melaksanakan apa yang menjadi program kerjanya. Dan kita mengharapkan juga organisasi kemasyarakatan seperti LPKPK ini juga dapat mematuhi ya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terutama berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan, dan bagaimana kewajiban-kewajiban mereka juga sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, agar mereka berkoordinasi dan melaporkan juga keberadaannya di daerah setempat, sehingga keberadaan mereka bisa diketahui. Kalau sudah diketahui keberadaannya, tentu akan memudahkan di dalam melaksanakan program-program kerja mereka. Nah, kita berharap sekali lagi LPKPK ini juga bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Artinya bagaimana kehadiran LPKPK sebagai ormas ya, ini dapat mendukung di dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat pengawasan, termasuk juga aparat penegak hukum. Keluar dari diharapkan pintu ruangan ini, penegakan hukum bisa berjalan secara lebih efektif. Karena mengingat tugas penegakan hukum ini tentu menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Ya, diperlukan adanya peran serta dari semua elemen bangsa, termasuk organisasi kemasyarakatan. Nah, kita sekali lagi mengajak bagaimana organisasi kemasyarakatan seperti LPKPK ini, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara kita, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dari waktu ke waktu untuk melayani, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan mudah-mudahan LPKPK bisa melakukan itu. Nah, oleh karenanya kita berharap LPKPK ini bisa menjadi sebuah organisasi yang bisa menjadi contoh. Bagaimana tidak hanya sebatas kepada retorika saja, tapi betul-betul mampu berbuat, melakukan aksi nyata ya, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Kalau yang di desa, kalau kami ini kan membentuk LPKPK ini dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat desa. Jadi maksud daripada itu adalah untuk menekan tindak pidana korupsi itu mulai dari desa sampai ke atas, itu kita tekan supaya jangan ada terjadi melakukan hal-hal tindak pidana yang melakukan tindak pidana korupsi. Untuk kepengurusannya sendiri udah semua komcap sudah terbentuk. Semua komcap untuk Kalbar itu sudah terbentuk 9. Nah, di antaranya yang belum Bengkayang, kemudian Kota Madia sendiri. Singkawang sudah terbentuk, tapi pada mengundurkan diri pada waktu dekat-dekat itu. Seharusnya udah ada Singkawang. Kemudian untuk Sekadau itu sudah ada. Sehubungan kepala
KPK sekadar itu melakukan tindak pidana lalu ditangkap polisi, akhirnya kami bekukan untuk sekadau karena ketuanya itu melakukan tindak pidana penampungan minyak. Ya, akhirnya ditangkap Polres karena pidana kalau tidak salah 1 tahun 8 bulan. Jadi kosong sekarang, tidak ada pengurusnya. Dia pengusaha minyak juga Ya? pengusaha minyak. Ya, mungkin bukan pengusaha minyak, mungkin mereka itu menampung, Pak. Nah, menampung sampai 2-3 drum, akhirnya ada tangkap. Ketua Umum LPKPK sekaligus pendiri LPKPK. LPKPK ini berdiri tanggal 12 Mei 2013 di Bekasi. Ya. Jadi lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan ini sudah hampir 10 tahun. Dan Rakernas Rapat Kajian Nasional itu diselenggarakan bergilir di seluruh Indonesia. Dan kebetulan sekarang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tuan rumah Rakernas ke-5. Rakernas ke-5 dengan tema Kita ikuti berita lintas nasional.